Kronologi penulisan Alkitab dari awal sampai sekarang. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, sebenarnya tepatnya itu Master of Scripture ya sebenarnya. Tapi bibliologi lebih populer istilah itu ya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai ya. Henry Tandianta. Saya akan membahas tentang kronologi ya, penulisan Alkitab dari awal sampai sekarang. Kenapa tidak pakai sejarah, Pak? Allah tidak meninggalkan sejarah. Jadi kalau ada PDT pendusta yang mengandalkan sejarah, tak kasih tahu. Sejarah itu manusia. Manusia meninggalkan sejarah. Kalau Allah enggak. Ayo. Ya, Allah tidak akan meninggalkan sejarah. Baik, kepada saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini, jangan baper ya, jangan dibawa perasaan dan jangan pakai tafsir. Kalau Anda tidak paham, tidak usah komen. Komenmu cuman ngotor-ngotori medsos ya. Jempol sama pikiran duluan jempol ya, hujat caci maki doang. Kalau tidak paham jangan komen. Ya. Oke, sekarang penulisan Alkitab ya. Clue pertama adalah kapan ditulis. Kapan ditulis ya? Matius 17 ayat 9 ini saya nggak pakai kerpean ya, saya tidak pakai contekan ya. Umurku sekarang 61 tahun, tanpa kerpean, tanpa contekan. Anda boleh cross check. Bener semua nggak Pak? Kadang-kadang ada salah juga ya. Yaitu harap dimaklumilah faktor U. Matius 17 ayat 9, Yesus berkata begini. Ya, sebenarnya ya tidak pakai Matius kata-katanya ya, secara umum ya. Tidak Matius tidak gitu. Secara umum, apa yang kamu lihat jangan kamu beritakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi, akhirnya yang menulis itu adalah Matius sama Markus. Ya. Jadi, kapan penulisan Alkitab? Setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Kapan? Tahun 33 Masehi. Setuju? Setuju ya? Ya, oke. Jadi semua setuju. Alkitab ditulis ini perjanjian baru. Saya bicara perjanjian baru ya. Alkitab perjanjian baru ditulis tahun 33 Masehi. Yesus sudah naik ke langit. Itu terjadi pada hari ke-50 Paskah ya. Hari ke-50 Paskah ya, itu terjadi pas hari Sabat. Oke. Lalu siapa saja yang nulis? Yang nulis adalah rasul, 8 rasul. Matius, Markus, tunggu saya nyebutnya mesti gini. Matius, Yohanes dan Petrus. 3 rasul bagian dari 12 murid, 12 rasul. Saya ulang, Matius, Petrus dan Yohanes, 3 murid dari yang 12 murid. Lalu Markus, Lukas, Yudas dan Yakobus, 4 murid, 2 diantaranya ini adik Yesus, Yudas dan Yakobus. 4 murid berasal dari yang 70 murid. Sudah 7 toh, tambah 1 lagi Paulus. Jumlah totalnya adalah 27 kitab ditulis oleh 8 rasul. Itu rasul dipilih oleh siapa ya? Dipilih oleh Yesus sendiri di dalam Efesus 4 ayat 11. Oke, jadi clear. Ditulis sejak Yesus naik ya, sampai kapan terakhir? Sampai tahun 66 Masehi. Kok tahu Pak? Ditandai dengan jemaat Allah, J-nya huruf besar. 1 Korintus 10 ayat 32. Itu terakhir. Jadi bukan kitab Wahyu Pak, bukan ya. Ditandai jemaat Filemon ya, terakhir itu dengan sebelum Paulus mati ya. Filemon diperkirakan. Oke. Jadi Yesus menyuruh menulis Alkitab, Yesus harus jadi Gusti Allah dulu. Keyakinan lain sangat bangga ya, sangat bangga. Kitab kami ditulis oleh saksi mata dan pelaku. Justru kalau saksi mata dan pelaku namanya skripsi.
Namanya interview. Itu bukan kitab suci. Kalau kitab suci yang memfirmankan Yesus harus jadi Allah dulu, sudah naik dulu. Ya? Paham? Oke. Sampai tahun 66 Masehi, semua sudah jadi, ditulis pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Aramaik. Ya? Ditulis tahun 33 Masehi sampai tahun 66 Masehi, ditulis dalam bahasa Aramaik. Saya bicara perjanjian baru ya, saya bicara perjanjian baru. Oke? Dari siapa, Pak? Dari Yesus. Difirmankan, lalu kadang-kadang lewat malaikat, ya. Tapi malaikatnya nggak di dalam kegelapan, ya, bukan malaikat yang di dalam tempat gelap, ya. Malaikatnya terang, ya. Terus ditulis dengan 3 cara. Ilham, ya, 2 Timotius 3 ayat 16, diwahyukan, Wahyu 1 ayat 1, dan dikuasai roh, Wahyu 4 ayat 2. Dengan 3 cara itulah Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh oleh rasul. Ada rasul ini kadang-kadang merangkap nabi juga, ya. Seperti Paulus. Paulus itu nabi iya, rasul iya. Ya. Kalau Petrus itu rasul, yang lain enggak. Yang nabi itu ya cuman Paulus. Nabi iya, rasul iya, ya. Dipilih sendiri oleh Yesus tentu saja. Jadi Yesus itu punya murid kan 12 tambah 70 kan 82. Ditambah yang pada ngabur itu, ya, kembali ke kubangan, ya, itu mungkin 10 gitu, ya. Jadi tinggal 70 murid lah, ya. 70 murid di dalam Yohanes 6 ayat 66, ya. Lalu dipilih di antara sekian puluh, 70 itu cuman dipilih 8, ya. Jadi tidak bisa Alkitab sembarangan ditulis. Itu Barnabas, Pak. Loh, Barnabas dipilih Yesus enggak nulis? Enggak. Itu Barnabas siapa, ya? Itu pasti Barnabas yang lain. Pak, ada Injil tambahan Lukas atau Injil Bartolomeus, Pak? Itu Bartolomeus mana? Jangan-jangan Bartolomeus Mancini, ya, atau Barnabas Gattuso, ya, orang Itali sana, ya. Ya. Tidak ada, ya. Jadi hanya 27 kitab itu. Oke, bahasanya apa, Pak? Aramaik. Lalu sesuai Kejadian 11 ayat 7, Allah tidak berkenan Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci disebarkan, diedarkan ke seluruh dunia pakai satu bahasa. Tidak boleh. Ya. Bahasanya waktu itu bahasa apa? Berlangsung tahun 70 Masehi, bahasa lingua franca Yunani. Maka yang Aramaik ini, yang Aramaik harus diterjemahkan kepada bahasa Yunani. Ya, tahun 70. Siapa, Pak, yang menerjemahkan? Para rasul kan masih hidup, para penulis Perjanjian Baru masih hidup semua. Belum pada mati itu tahun 70 Masehi. Disebut Septuaginta. Septua itu 7, Ginta itu 10. Jadi bukan 70 rabi, yaitu kan pengajaran dari para gundulmu itu. Ya. Ya. 7 Septuaginta itu, Septua itu 7, Ginta itu 10. Tahun 70 Masehi Aramaik dirubah menjadi Yunani, ya. Bahasa Aramaik dirubah menjadi Yunani. Jadilah Alkitab Perjanjian Baru Yunani. Clear sampai sini? Lalu disebar ke seluruh dunia. Kagak berhasil karena waktu itu mesin ketik belum ada. Ya, fotokopi belum ada, mesin cetak belum ada. Jadi ya cuman sekitar-sekitar situ aja, negara-negara Arab, ya. Jadi kalau Anda mengatakan di Alkitab bahasa Arab di daerah Syria ditemukan Arab itu salinan dari Yunani, betul. Ya, betul sekali, ya. Mungkin ya sekitar tahun-tahun 80, 75 sebelum abad pertama berakhir, ya. Sebelum 100 Masehi, 1 abad kan, sebelum abad pertama berakhir. Ya, mungkin sudah beredar, tapi waktu itu tolong dipahami, percetakan belum ada, ya. Percetakan belum ada, terus fotokopi juga belum ada. Jadi
Ya mungkin masih dari mulut ke mulut gitu, beberapa ayat disalin-salin. Jadi benar kalau mengatakan yang di Arab itu berdasar dari Yunani, betul, dari Septuaginta, Perjanjian Baru ya, saya ngomong Perjanjian Baru ya. Oke. Jadi disebarkan ke seluruh dunia kurang berhasil. Oke. Lalu para rasul pada mati nih. Semua rasul mati. Inilah masa kegelapan Alkitab. Ketika para rasul mati, ya kita mudahnya abad pertama deh. Ada yang mati tahun 90, diperkirakan ya 90, diperkirakan tahun sekian ya. Saya mau pakai Paulus saja lah. Paulus itu 6 tahun lebih muda dari Yesus. Ya. Jadi kalau tahun 70 Masehi penulisan Septuaginta, ya Paulus umurnya 63, ya. Lalu anggap sajalah ya, anggap saja Paulus mati sebelum abad ke-1, logis dong, mungkin di umur 80 gitu sampai tua-tuanya, padahal dia sakit gula loh ya. Sakit yang menjijikkan, Galatia berapa itu ya, pokoknya sakitnya menjijikkan ya. Waktu kita bisa bayangin sakit yang menjijikkan itu kemungkinan besar sakit gula. Ada kok ayatnya itu, Galatia ya, di Galatia ditulis. Oke. Lalu pada mati. Nah, ketika pada mati inilah generasi penerusnya memunculkan yang namanya di masa kegelapan waktu itu, ya. Semua rasul kan awalnya Kristen, ya, di dalam Roma 16 ayat 7. Roma 16 ayat itu sudah ada itu ayatnya. Masa kegelapan gonjang-ganjing, ya. Abad pertama, abad kedua, baru abad ketiga. Abad ketiga dimunculkan, diketok palu yang namanya Konsili 325. Ya, itu Alkitab yang asli pada kemana Pak? Yang disimpan-simpan sama keturunannya lah, ya. Ya, murid-muridnya Paulus nyimpen. Soalnya kan mereka tidak asal lagi berubah jadi Tritunggal, nggak dikasih. Disimpan, ya. Disimpan secara pribadi ya, secara pribadi sekitar tahun 300-an itu ya, turun temurun lah ya, turun temurun. Disalin juga, kalau udah rapuh disalin. Yang nyalin juga dipilih oleh Yesus, harus rasul. Ya. Harus rasul yang nyalin, mungkin anak buahnya Paulus, lalu anak buahnya Petrus dan lain sebagainya. Ya, intinya 325 dimunculkan yang namanya doktrin Tritunggal. Ya, doktrin ngarang bebas plus ya toh ribuan doktrin kesesatan. Ya, Allah jadi jamak, jadi Elohim, Tuhan jadi Adonai. Ya, Allah Maha Kuasa menjadi Hasim yang tidak Maha Kuasa. Itu di Perjanjian Lama karena dipengaruhi oleh Tanak, termasuk ini Perjanjian Baru ya. Firman jadi Biblos, jadi apa? Ya, Logos. Lalu Alkitab ya mestinya kan itu jadi Biblos ya, seperti itu. Jadi kalau Anda suka Biblos itu nggak ada ya. 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 Bahasa Yunaninya kitab suci apa? Biblos, itu ngawur itu. Nggak ada itu. Ya, itulah penyesatannya Tritunggal. Ya. Mestinya apa ya? Tadi apa ya? Agiagrafi ya. Agiagrafi itu mestinya seperti itu. Ya. Bukan Biblos, Pak. Biblos itu kan Tritunggal. Termasuk firman. Firman F huruf besar itu leksi, tapi sama dia diganti logos. Ya, kenapa harus Biblos? Kenapa harus logos? Supaya Tritunggal. Ya. Biblos itu bukan satu-satunya kitab suci. Kalau agiagrafi itu satu-satunya karena kitab suci. Anda yang mengganti menjadi Biblos, kitabmu jadi satu lemari kan. Makanya Tritunggal itu teologinya satu lemari, buku-bukunya ya. Oke. Lalu sedemikian rupa berlangsung selama 1600 tahun. Pada diumpetin di segala macam lah. Salah satunya adalah di Laut Mati ya, gua-gua di Laut Mati yang nanti disebut The Dead Sea Scroll. Campuran itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru campuran. Lalu ini dia. Sudah ya, kita masa blank Alkitab yang benar itu adalah masa blanknya
abad ketiga lah, mulai abad ketiga lah, 200 sekian, lalu 325 terus sampai 1947 secara bertahap ditemukan dalam jumlah yang banyak adalah The Dead Sea Scroll. Bahasa apa Pak? Ya bahasa Ibrani sama Yunani. Yang perjanjian lama Ibrani, yang perjanjian baru Yunani. Lalu ini atas penentuan Allah, ini nggak kaleng-kaleng ya. Allah itu menjaga firman-Nya. Ada muncul satu foundation namanya United Scripture Association. Tapi Scripture ini kurang populer, lebih populer Bible, menjadi United Bible ya. Padahal di Alkitab terjemahan bahasa Inggris kagak ada kata Bible. Itu kan karangannya para Tritunggal dari Biblos itu kan. Biblos, Logos, Ndobos ya itu. Ya, lalu muncullah Yayasan United Bible Society bertahap dari 1947 dari berbagai sumber, yaitu dikumpulkan di Foundation United Scripture Society, United Bible Society. Ya, lalu dimunculkan ada huruf merah. Nah, nggak kaleng-kaleng kan, ya. Karena tadi apa dengan ilham wahyu dan dikuasai roh. Jadi orang-orang di United Scripture Society atau United Bible Society ini pasti di situ rasul-rasul yang dipilih, rasul dan nabi ya. Dipilih lalu dalam waktu sekitar 6 tahun. Dari 1956 terakhir kali dikumpulin, ada yang dari gua, ada yang dari para kolektor-kolektor dikumpulkan. Oleh penentuan Allah, atas hikmat Allah, atas ilham Allah, atas wahyu Allah Yesus ya, Yesus sebagai Allah, atas dikuasai roh selama 6 tahun muncullah Alkitab versi lengkap PL dan PB ya. Ya, diterjemahkan pakai, ingat, Allah tidak mau satu bahasa. Bahasa internasional apa? Inggris. Diterjemahkan pakai bahasa Inggris, yaitu Alkitab Perjanjian Lama yang Ibrani jadi pakai bahasa Inggris, Alkitab Perjanjian Baru yang Yunani juga jadi bahasa Inggris. Udah gitu ditambahin lagi huruf merah. Ya, oleh hikmat Allah itu nggak bisa kalau nggak hikmat Allah. Huruf merah sehingga ketika kita baca very clear ya. Ya, jadilah yang pertama itu adalah King James Version. Apakah sebelumnya ada King James Version Pak? Ada. Tapi itu King sama dengan LAI ya. LAI juga zaman Belanda ada menerbitkan kitab-kitab, tetapi bukan dari sumber yang terbaru, yaitu dari United Scripture Society atau United Bible Society. Kita memakai patokan terbitan 1963 pas saya lahir tuh. Bukan kebetulan loh, pas saya lahir loh. Ya. 1963 pas HTD lahir, muncullah Alkitab United Scripture Society. Di situ ada perjanjian lama bahasa Inggris, perjanjian baru bahasa Inggris. Lalu disebar ke seluruh dunia. Ingat, Allah tidak menghendaki kitab suci diedarkan memakai satu bahasa. Ingat Kejadian 11 ayat 7, Menara Babel tuh. Ya. Akhirnya ini Alkitab ya disebar ke seluruh dunia, sampai hari ini sudah diterjemahkan ke dalam 247 bahasa dunia. Jadi kalau Anda bilang, ini ayat sisipan Pak, aku pakai Alkitab standar. Selama ada di Alkitab standarku, saya akan ngomong sisipan gundulmu. Ya, orang-orang yang berdialog, berdebat sama saya mengatakan, Pak HTD, ini Alkitab ini tidak ada, ini salah terjemahan. Selama ada di Alkitab standar saya, ya, yang dari United Scripture Society, ya, saya akan ngomong ya, sisipan gundulmu salah terjemahan gundulmu. Saya akan ngomong seperti itu ya. Dulu saya masih baik-baik, sekarang saya akan ngomong buang, bakar itu. Tegas kalau HTD. Ya, karena ketegasan inilah. Ya. Jadi saya bisa tahu ya, oh ternyata begitu ya Pak. Jadi sekarang yang Alkitab standar, Alkitab Kristen ya. Ya, seperti itu ya. Standar kekristenan yang beredar di seluruh sekarang ini 247 diterjemahkan ke masing-masing negara. Jadi kalau Anda ngotot ya,
Sebuah kitab itu harus satu bahasa. Kamu bertentangan dengan kehendak Allah. Allah berkehendak ya, sebuah kitab suci disebar ke seluruh dunia, tidak menghendaki satu bahasa. Ya, makanya Gusti Allah aja dilawan. Makanya Tritunggal itu selalu ngomong kembali ke bahasa asli Ibrani Yunani. Allah aja dilawan kok. Allah menghendaki tidak satu bahasa. Orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Ya. Gusti Allah aja dilawan kok itu sama Tritunggal itu. Allah itu satu dibikin tiga. Ya, udah disuruh pakai terjemahan negara masing-masing, ngotot dia Ibrani sama Yunani. Bisa juga kagak. Ya kan usaha Pak, supaya Allah tetap tiga Pak. Terus kemana Pak itu Alkitab yang asli Yunani dan Ibrani? Diangkat ke surga dengan angin badai. Sama persis ketika Allah mengangkat Elia di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 1 dan 11 ya. Bener ya? 2 Raja-Raja 11 ya. Enggak tahu lah, lupa saya. 2 Raja-Raja 2 kalau nggak salah. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 11 kayaknya itu. Ya. Elia diangkat dengan angin badai. Ini sama dengan Adam diturunkan dari Eden juga pakai angin badai. Alkitab diangkat pakai angin badai juga. Ya, ada sedikit bagian dari ruangan United Scripture Society yang rusak waktu itu disertai badai. Ya, tahu-tahu pokoknya hilang aja. Kalau Anda mengecek ya, itu kalau di foto, tapi sudah difoto waktu itu kan sudah ada fotokopi, sudah ada cetak ya, makanya cepat sekali menyebar ke seluruh dunia. Foto-foto yang disimpan oleh masing-masing lembaga Alkitab itu tidak 100% ya. Hanya kalau di foto semua itu totalnya berapa? 7.000-an ya. 7.000-an manuskrip begitu ya, lembaran-lembarannya. Anda bayangin tuh mau seberapa 7.000 ya. Akhirnya hanya sebagian lalu muncul itu. Ini semua atas kehendak Yesus sebagai yang menjaga firman ya. Yesus berkata Matius 24 ayat 35, firmanku atau perkataanku tidak akan berlalu, meskipun langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Jadi Alkitab akhirnya diangkat ke surga. Ada di mana Pak? Ada di dalam Wahyu 11 ayat 19, ditaruh di dalam tabut perjanjian. Ada tayangan saya simulasi bahwa kotak tabut perjanjian itu pas dimasukin 39 kitab PL tambah 27 kitab PB tambah segumer mana tambah tongkat Harun tambah kedua loh batu, pas. Ya. Kalau tidak untuk nyimpen kitab, Gusti Allah salah itu. Mosok suruh bikin kotak gede banget, ya toh. Isinya cuman segumer semangkok mana, tongkat Harun sama kedua loh batu. Padahal itu ukuran tabut perjanjian itu Allah sendiri yang menentukan. Ini Allah salah desain dong. Ternyata benar. Dan yang bisa tahu begitu siapa? Ini orang yang ngomong nih. Ya, cuman HTD yang bisa menjelaskan itu. Ternyata ukuran tabut perjanjian yang segitu gede Allah merencanakan untuk Alkitab. Nanti Alkitab PL dan PB ini, PL Ibrani, PB Yunani akan turun lagi di dalam masa 1000 tahun. Nanti Musa hidup kembali loh. Nabi Musa hidup kembali, Rasul Paulus hidup kembali. Seperti tubuh kebangkitan Yesus waktu Yesus bangkit tuh. Bisa nebus dinding ya. Ada ayatnya Pak? Ada. Wahyu 20 ayat 4 itu. Ya, para rasul itu hidup kembali memerintah sebagai raja. Itu nanti di masa 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun. Jadi clear, hari ini ya Alkitab yang valid adalah Alkitab yang terjemahan masing-masing negara yang ada huruf merah, ada huruf hitam. LAI ada Pak? Ada. Saya debat kemana-mana cuman pakai HP 1, nggak ada yang bisa ngelawan. Begitu Anda ngomong, Pak itu ayat sisipan, tar dulu tak lihat di tempatku ada nggak? Ada, yo berarti sisipan gundulmu. Pak, kisah 8, lupa aku kalau nggak salah kisah 8 ayat 23. Kalau salah mohon maaf. Itu blank Pak. Ya.
Blank di mana? Di BBE, tapi KJV kan ada. Oh iya Pak. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7 Pak. Itu sisipan Pak. Ya kata-katanya yang paling cocok itu dengan KJV. Kalau BBE cuman pendek penjelasannya. NET cuman pendek. Ya. Sudah clear. Bukan sisipan Pak, sisipan gundulmu. Salah terjemahan Pak. Salah terjemahan gundulmu, ya. Saya sering memakai kata-kata itu. Ini membuat di luar sana langsung apotek tutup Pak. Nggak ada obat. Wah kalau sama HTD tegas sekali. Iya dong. Anda kan nggak paham cerita Alkitab. Ngarang semua itu. Kalian tuh ngarang semua itu. Ya Codex Sinaiticus ya. Kemudian LXX ya. Itu Septuaginta palsu itu. Septuaginta palsu. Tanak itu juga njiplak dari perjanjian lama yang asli. Tanak, Talmud, LXX atau naskah Yerusalem, apapun juga itu ngarang bebas. Tidak ditulis oleh rasul-rasul yang nulis Alkitab perjanjian baru. Itu bukan dari Yesus, bukan. Ada Injil Barnabas katanya Injil kata mereka, padahal Injil kan bukan kitab gitu. Kata mereka Injil gitu. Kitab Barnabas, kitab Lukius, kemudian kitab Silas, kemudian Bartolomeus, kemudian dan lain sebagainya, itu kitab-kitab palsu. Kalau sama HTD tegas sekali, ya. Seperti itu. Itu adalah kronologi penulisan Alkitab. Anda boleh tanya ya. Ini ke HTD boleh tanya. Pak HTD, kira-kira abad pertama sampai abad kedua apa yang terjadi dengan Alkitab? Saya bisa jawab. Abad 3 sampai 4 kira-kira apa yang terjadi dengan Alkitab? Kok bisa muncul Tritunggal? Kan ada Yohanes 6 ayat 66. Ada rasul-rasul yang ngabur meninggalkan Yesus. Jumlahnya banyak. Itulah cikal bakal dari memberikan pengajaran akhirnya jadi Tritunggal. Ya, jadi dari mana sumber munculnya Tritunggal itu? Dari para murid yang desersi kembali ke kubangan. Ya, membuat ajaran baru, ya. Sehingga muncul akhirnya nanti Tritunggal ya. Very clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik, Anda boleh bertanya sama HTD. Ya. Makanya tidak ada yang berani membahas Alkitab dengan HTD, nggak ada yang berani. Loh aku tuh kemana-mana cuman pakai HP tok satu. Pakai HP tok ya. Sementara mereka pakai 2 tumpuk. Ya, seperti itu. Aku bisa jelasin semua bagaimana Tanak, bagaimana kitab Septuaginta, bagaimana yang sekarang sering disebut Deuterokanonika. Aku bisa jelasin semua. Kira-kira itu masa munculnya kapan. Terus kenapa diizinkan oleh Yesus? Kalau Yesus mestinya jangan diizinkan. Ingat, ya, Yesus perlu musuh nanti waktu perang Harmagedon. Ya. Ya, perang Harmagedon kan nubuatan harus terjadi. Perlu musuh, Yesus perlu musuh. Ya musuhnya ya kalian itu, ya. Very clear ya. Alkitab kitab suci satu-satunya di bumi, diilhamkan dari Yesus, dilihat dikuasai Roh. Kejadian sampai Wahyu, ayat menguatkan ayat, menyatakan kesalahan, menunjukkan kebenaran. Suci, tidak ada yang tandingi, hikmatnya tak terselami. Dari Yesus Allah abadi, tidak akan berlalu, meski langit akan lenyap, firman-Mu tinggal tetap, abadi selamanya. Bapak Ibu Saudara, Anda boleh bertanya ke saya ya. Semua nomor saya masih tetap ya, dari dulu nggak berubah ya. Saudara-saudara yang sudah mengenal saya, yang ingin ketemu, ayo ketemu ya.
Siap-siap ya. Siap-siap apotek tutup ya, nggak ada obat ya. Seperti itu. Very clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi ya Bapak Ibu. Bro, toleransi ya bro. Hentikan bangun tidur baca Alkitab kamu para mukalaf. Stop. Kalau kamu bangun tidur yang kamu baca kitabmu sendiri ya. Jangan kalah pinter sama HTD. Ya. Ya. Kita Indonesia Pancasila, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.